Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Aida Liana Febiansyah dengan NIM 12022223078. Dan saya Farah Rahil Nurin Sabrina dengan NIM 12022231191. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemokan dashboard dan juga memaparkan terkait proses analisis dan juga visualisasi data, di mana ini adalah tugas 2 dari mata kuliah DWB. Oke, baik. Untuk database dari DWH Sales Ops sendiri terdiri dari dim date, table dim location, table dim product, dan juga table fact sales. Di mana di dalam table dim date ini ada kolom yang terdiri dari order date, month, sama year. Nah, di dalam year ini termasuk masih bercampur antara year 2022 dan juga 2023 yang nantinya kami akan pisahkan pada proses di dalam Looker Studio-nya seperti itu. Nah, selanjutnya ada dim location di mana terdiri dari kolom city ID, city, state, dan juga region. Untuk selanjutnya ada table dim product yang terdiri dari kolom product ID, subkategori, kategori, dan juga product name. Nah, yang terakhir ada table fact sales di mana di sini table ini menggabungkan tiga table lainnya agar bisa diproses menjadi sebuah transaksi di dalam table fact sales ini. Nah, di dalam table of Excel ini ada kolom yang terdiri dari OID, order ID, lalu ada order date sebagai foreign key, lalu ada city ID sebagai foreign key juga yang menggabungkan kolom dim location, lalu juga ada kolom product ID di mana dia menjadi foreign key untuk menggabungkan table dim product. Lalu ada juga sales, quantity, dan juga diskon. Untuk proses pembacaan data sendiri, dari dataset yang disediakan yaitu dalam format MySQL, saya menggunakan sebuah website bernama iEvent Console untuk menghubungkan server MySQL-nya dengan database agar bisa diakses secara online seperti itu. Nah, di sini saya memetiknya terdapat connection di mana terdapat database name, host, port, user, password, dan lain-lain yang nantinya akan disambungkan ke database yang bernama HDSQL ini. Nah, di HDSQL ini nantinya akan diimport untuk dataset yang disediakan dari studi kasusnya. Nanti di HDSQL ini disambungkan uh, hostname-nya sesuai dengan yang sudah dibuat di dalam event console. Jadi dimasukkan hostname-nya, lalu ada user, password, port. Nah, setelah itu, setelah bisa di-open, nanti akan muncul seperti ini. Nah, sebelumnya di dalam HDSQL ini belum terdapat SQL yang diimportkan. Jadi karena itu kita ingin mengimportkan data datasetnya bisa diimportkan dengan klik kanan lalu import dataset seperti itu. Nah, setelah diimportkan nanti akan muncul seperti ini. Ada database DWH Sales Ops yang berisi dim date, dim location, dim product, dan juga fact sales seperti itu. Nah, setelah sudah berhasil terhubung dengan HDSQL, saya menyambungkan HDSQL tersebut dengan Looker Studio. Jadi bisa dilihat di layar ini. Nah, bisa dilihat di sini, kita bisa menghubungkan data dari MySQL dari HDSQL tersebut dengan Looker Studio menggunakan ini, MySQL ini.
Nah, nantinya di dalam table ini yang bisa diinputkan adalah hostname sesuai dengan yang diinputkan di dalam HDSQL seperti nama host, port database, nama pengguna, dan juga sandi. Yang juga sama seperti di website iEvent Console ini. Gitu. Nah, untuk database-nya sendiri, karena kita sudah menginputkan uh, database DWH Sales Ops, maka yang ditulis di Looker Studio ini adalah sama dengan yang di VDSQL tersebut, yang DWH Sales Ops, seperti itu. Nah, untuk pengerjaan sendiri, karena kita harus mengimport satu persatu tabelnya seperti ini. Nah, ini yang dim product, lalu ini yang dim location, lalu ini yang dim date, dan juga fact sales. Seperti itu, mau nggak mau harus menggabungkan keempat table ini menjadi satu table seperti itu. Nah, dengan cara menambahkan atau join dari table-table tersebut. Jadi misal saya membuat nama gabungan data ini gap date fact product, berarti yang dihubungkan adalah dim date, fact sales, dan juga dim product seperti itu. Nah, sini ada table dim date, di mana yang dimensi yang saya butuhkan itu adalah order date, month, year, dan juga 2022 dan 2023, di mana ini kami bikin sendiri untuk mengelompokkan tahun berdasarkan tahun 2022 dan juga 2023 seperti itu. Nah, lalu dijoinkan dengan fact table. Kondisinya itu join ke seluruh bagian atau union seperti itu. Dengan kondisinya harus ada kolom order date di setiap tabelnya seperti itu. Nah, untuk fact table sendiri, data yang kami butuhkan itu ada order date, product ID, sales, quantity, diskon, dan juga diskon claim, di mana ini kami buat sendiri, di mana kondisinya adalah diskon yang memiliki nilai di atas seperti itu. Lalu, dari fact table ini kami juga menjoin satu table lagi, yaitu dim product, yang dimana yang dibutuhkan yaitu product ID, product name, kategori, dan juga subkategori seperti itu. Nah, ada satu lagi data gabungan yang kami buat, yaitu gap fact log, di mana di sini kami menggabungkan table fact sales dengan dim location seperti itu. Nah, bisa dilihat dari fact table yang dibutuhkan kolomnya yaitu city ID, order ID, sales, quantity, dan juga diskon. Sama kondisi joinnya yaitu union atau semua. Dan juga selanjutnya ada table dim location yang dibutuhkannya yaitu kolom city ID, region, state, dan juga city. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan untuk pembahasan dashboardnya sendiri oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan memaparkan terkait dashboard yang sudah kami buat. Di sini dari dashboard ini kita memiliki objectives atau goals dari perusahaan, di mana kita fokus pada financial perspective. Untuk goalsnya sendiri, yang pertama itu ada meningkatkan volume unit dari produk-produk yang terjual gitu. Nah, di pojok kiri di situ terdapat kuantiti produk terjual tahun 2022 dan juga tahun 2023. Kita ingin melihat perbandingannya bahwa kita ingin adanya peningkatan dari kuantiti produk terjual. Nah, di sini untuk peningkatannya itu belum tercapai karena dari tahun 2022 sebesar 7.579, sedangkan pada tahun 2023 itu masih di angka 5.464. Nah, ini adalah data terakhir yaitu pada bulan Oktober. Maka dari itu dari KPI ini
statusnya adalah belum tercapai. Untuk selanjutnya, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan performa penjualan yang ada di perusahaan. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat dari line chart yang ada di bawahnya. Di bawah ini adalah tren atau status di mana penjualan dari setiap bulannya itu terlihat signifikan sama gitu ya untuk naik turunnya. Jadi dari bulan Januari di 2022 dan 2023 itu di 2023 itu mengalami peningkatan dibandingkan di Januari 2022. Begitu juga di bulan Februari. Nah, kemudian ada di bulan Maret. Di bulan Maret ini ada penurunan performa gitu ya di bulan Maret 2023. Selanjutnya di bulan April, kemudian Mei, Juni, Juli, dan seterusnya. Ini akan menyambung ke KPI kedua kami, yaitu kami menginginkan bahwa adanya kenaikan penjualan sebesar lebih dari 5% per tahun pada setiap bulan di tahun berikutnya. Nah, di sini untuk sales Januari itu terpenuhi, yaitu melebihi dari target. Seperti itu. Kemudian Februari juga terpenuhi, tercapai gitu ya. Untuk Maret ini masih belum terpenuhi. Jadi masih ada gap antara actual di 2023 dengan target yang dijadikan target, yaitu penjualan pada tahun 2022 di bulan Maret. Kemudian ada April, Mei, kemudian Agustus dan Oktober. Nah, pada KPI ini kita melihat bahwa adanya pola inkonsistensi di mana tapi ini specifically biasanya terjadi di kuartal akhir kuartal gitu ya. Jadi Januari, Februari, kemudian Maret menurun. Kemudian April, Mei, Juni menurun. Juli, Agustus, kemudian September menurun. Dan yang terakhir ini adalah bulan Oktober karena data kita yang 2023 itu masih terbatas sampai Oktober. Maka kita belum bisa melihat bagaimana sih actual penjualan yang terjadi pada bulan November dan juga Desember. Itu juga jadi salah satu catatan agar kita bisa mempertahankan dan juga meningkatkan penjualan di bulan selanjutnya, yaitu di November dan Desember. Yang office supply, furniture, dan juga teknologi itu adalah kategori yang jadi produk yang dijual di perusahaan-perusahaan ini. Jadi ini adalah satu perusahaan yang punya banyak toko cabang gitu ya. Nah, juga ini adalah kategori produk yang mereka jual. Nah, di sini kita menargetkan untuk penjualan dari office supplies, kemudian furniture, dan juga teknologi ini, targetnya adalah kenaikan penjualan yaitu lebih dari 5% per tahun. Di mana ini tahun 2022 itu menjadi benchmark atau target itu sendiri dari penjualan 2023. Yang bisa kita lihat bahwa office supply ini masih jauh dari target. Jadi terdapat gap yang cukup besar dari office supply ini sebesar 64%. Dan juga kalau kita lihat di sini untuk furniture sendiri itu yang paling kecil ya gapnya. Jadi di furniture ini untuk targetnya itu dia ada di 9,6% mencapai target. Nah, kalau untuk yang di teknologi ini yang paling tinggi untuk gapnya yaitu sejauh 78,12%. Nah, dari gap yang ada di chart ini, kita melihat bahwa perlu adanya fokus untuk meningkatkan penjualan pada kategori teknologi. Selanjutnya adalah KPI yang keempat, di mana
kontribusi volume dari unit terjual subkategori dengan produk teknologi terhadap total pendapatan. Kita menargetkan untuk KPI-nya adalah di 15 sampai 25%. Nah, yang terlihat di sini untuk datanya sendiri itu sebenarnya meskipun dia adalah unit yang termasuknya terendah gitu ya untuk dibandingkan kategori lainnya, dia masih terlampaui untuk KPI yang sudah ditentukan. Oke, selanjutnya di sini kita ingin tahu produk apa sih memangnya yang penjualannya tuh terendah gitu dari kategori teknologi, yaitu ada machines dan juga copiers. Nah, ini tuh untuk tindak lanjutnya mungkin bisa dilakukan pemasaran yang lebih memaksimalkan revenue per unitnya. Jadi, untuk memastikan fokusnya nanti itu tidak hanya peningkatan penjualannya, tidak hanya peningkatan volumenya saja, tetapi juga peningkatan nilai penjualan secara keseluruhan. Nah, ini juga kita nyambung berhubungan dengan ketergantungan terhadap diskon. Apakah kita ingin tahu apakah produk yang laku, produk yang terjual itu hanya produk-produk yang memiliki diskon. Nah, kita mempunyai 5 level di sini, di mana level yang pertama itu tidak tergantung, yaitu dari 0 sampai 20%. Kemudian range yang kedua dari 20 sampai 40%. Kemudian yang ketiga ada 40 sampai 60%, di mana itu udah masuk ke kategori tergantung, sangat tergantung. Kemudian yang keempat itu ada 60 sampai 80, itu juga sudah termasuk berbahaya ya untuk kesehatan pertumbuhan marginnya. Kemudian yang terakhir yang dari 80 ke 100%. Nah, kita melihat ketergantungan diskon itu ada di posisi yang ketergantungan tinggi. Jadi di situ kita sudah masuk ke bisa membahayakan margin atau revenue dari perusahaan itu sendiri. Di mana produk-produk yang laku adalah produk yang banyak diskonnya gitu. Sedangkan nilai target yang kita miliki itu ada di bawah 30%, tidak lebih dari 30% untuk KPI-nya sendiri. Maka dari itu, KPI yang nomor 5 ini, untuk tingkat ketergantungan revenue terhadap transaksi diskon ini tidak tercapai. Karena statusnya ini diskon sales yang tergantung pada diskon itu sebesar 56,7%. Selanjutnya, yang terakhir di sini adalah KPI rasio pendapatan, di mana kita ingin membandingkan apakah toko yang memiliki penjualan tertinggi itu rasionya masih wajar dengan toko-toko yang memiliki pendapatan atau penjualannya terendah. Jadi kita udah punya top 5 dan juga bottom 5. Kita melihat bahwa pada top 5 ini sangat jauh ya untuk capaian aktualnya adalah di top 5 ini total sales yang diberikan adalah sebesar 272.725. Sedangkan jika kita bandingkan dengan bottom 5 itu totalnya hanya 22,49. Nah, untuk rasio sehatnya kami menetapkan KPI-nya itu adalah di maksimal 5:1. Rasio aktualnya adalah 12.121 dibanding 1. Itu sangat jauh banget dari rasio yang kita terapkan yaitu 5:1. Nah, maka dari itu kesenjangan performa ini tuh mengindikasikan bahwa
adanya ketidakseimbangan yang ekstrim dalam jaringan toko, di mana 5 toko teratas tadi menghasilkan pendapatan yang astronomis dibandingkan 5 toko terbawah. Maka dari itu perlu diadakannya evaluasi kelayakan bisnis dari toko-toko terbawah dan juga mempertimbangkan nih kemungkinan relokasi jika analisis menunjukkan ketidaksesuaian lokasi dengan target market. Bisa juga mungkin penutupan toko cabang dan lain sebagainya. Karena ini sangat jauh sekali dari target-target yang rasio 5:1 itu tadi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari pemaparan dashboard ini. Ya, pastinya selain mengevaluasi secara keseluruhan dari performa masing-masing toko cabang gitu ya, kita juga bisa melihat produk-produk mana yang perlu ditingkatkan dalam segi pemasaran dan juga penjualannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.